Man jalasa majlisa sholeh, barang siapa yang mau duduk di tempat duduk di situ ada orang soleh, orang soleh pasti mengamalkan soleh, maka duduknya itu bisa menghapus 2 juta dosa, bisa menghapus 2 juta macam virus. Paham Pak? Mengapa hati itu bisa memutuskan? Hati memutuskan sesuatu itu minta pertimbangan pada akal. Kalau akalnya mulai kecil sudah dunia, maka yang keluar akan dunia. Kalau akalnya sudah dunia dan akhirat, maka yang keluar hati minta pertimbangan 2 pertimbangan. Wes, itu masalah keputusan Adapun terlaksananya, tadi contohnya apa? Berjalan di belakang ada perempuan. Nah, ingin menoleh, cenderung menoleh, terus noleh agak enggak, tergantung keputusan Lah hati yang memutuskan ini tidak harus terjadi. Sampai sudah memutuskan ingin menoleh, mau menoleh dipanggil orang, nggak jadi noleh, ya. Mau menoleh, kesandung, nggak jadi menoleh. Tidak semua keputusan kita, keinginan kita yang sudah diputuskan oleh hati itu akan terjadi kecuali mendapat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah mengatakan, manawa, barang siapa yang mau niat menginginkan melakukan kebaikan kok tidak terjadi, dapat 1 pahala. Paham Pak? Keempat, kalau hati sudah memutuskan, maka timbul yang namanya irodah, kesengajaan, niat. Paham Pak? Niat itu bisa timbul dalam diri kita kalau kita pertama punya keinginan, nomor 2 cenderung dalam keinginan, yang nomor 3 hati memutuskan keinginan itu. Kalau 3 ini sudah ada irodah, ada niat. Lah sampean duduk gini aja lah, dia kepingin sedekah belum mendapatkan pahala itu Pak, belum mendapatkan pahala. Sampai tidak bersedekah, ingin bersedekah mendapatkan pahala. Kalau engkau sudah keputusan hati memutuskan untuk sedekah dan berinjak untuk melakukan sedekah, mau sedekah nang masjid, tunuk-tunuk ana tamu, assalamualaikum, terus jajane gak ono, uang yang mau ke masjid disebelikan kue untuk sedekah tamu. Ini dapat 2 pahala Pak. 1 pahalanya keinginan untuk sedekah ke masjid, nomor 2 ada pahala nyodakoi tamu. Paham Pak ya? Tidak anggur. Mulanya harus ada tahu perinciannya. Jangan cuma membaca tekstual aja. Yang penting saya punya keinginan karena pahalanya banyak. Bukan itu keinginan kita. Yang bisa mendapatkan pahala itu kalau sudah ada irodah, ada keinginan kuat yang sudah diputuskan oleh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Wa kadzalika maradul qalbi ayata'azzar ali fi'lu al-khasbi alladhi khuliqa li ajlihi. Nah, begitu pula seperti sakitnya tangan, sakitnya hati. Jika hati itu sudah tidak bisa melakukan suatu pekerjaan, yang pekerjaan itu seharusnya dilakukan oleh hati, berarti hati itu sakit Pak. Hati itu sakit. Apa pekerjaan hati yang seharusnya dilakukan? Adalah ilmu. Paham Pak? Ilmu itu ada di dalam hati, bisa masuk di dalam hati dengan penemuan akal. Sehingga Allah menciptakan manusia
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh saya telahkan manusia dalam bentuk sempurna itu dimodali 4, Pak. Yang pertama dimodali roh, yang nomor 2 dimodali nafsu, yang ketiga dimodali hati, yang keempat dimodali akal. Manusia ini tidak akan dikatakan manusia kalau tidak ada roh. Betul, Pak? Roh yang sudah menempel di dalam tubuh kita itu dikatakan manusia, tapi tidak bisa sempurna kalau roh ini tidak meminta bantuan dengan nafsu, dengan keinginan. Paham, Pak? Lah saiki sampean urip gak duwe karep megawe, gak duwe karep ibadah, ya ora sempurna. Paham? Nafsu, keinginan. Loh. Nafsu ini keinginan yang bisa menyempurnakan manusia. Yang ada rohnya itu harus punya keinginan. Tapi nafsu ini tidak akan bisa menyempurnakan manusia kalau tidak punya hati. Lek karepe akeh atine emoh, kan gak berjalan juga, Pak. Paham? Lah, hati ini yang bisa menyempurnakan nafsu, yang nafsu bisa menyempurnakan roh, yang roh bisa menyempurnakan manusia. Tidak akan sempurna kalau hati tidak minta pertimbangan dengan akal, Pak. Loh. Lah, akal kita tidak akan bisa menyempurnakan hati kalau akal kita tidak dipenuhi dengan ilmu. Sampai kepingin bangun omah, kan api nafsu. Anane sampean kepingin gawe omah karena awake sampean ana nyawane. Lek sampean gak ana nyawane ora pengin gawe omah. Bisa dengar ya, Pak? Karena sampean ana nyawane duwe kepinginan gawe omah. Sampean kepingin tapi hatimu gelem apa ora gawe omah? Hatimu terus iya gawe omah. Lah piye carane gawe omah wong duit gak ana? Mesti nggunakne akal, golek utangan apa nyambut gawe apa podol tanah. Tapi lek akale gak sempurna, ya nyolong, sepenting untuk duit akan paham, Bang? Lung ilmu yang kita pelajari ini namanya ilmu kalau masuk di dalam hati sampean, paham? Ya ngaji ngene iki, Pak. Nah, yang nomor 2 adalah wal hikmah. Pekerjaan hati selain menerima ilmu harus punya hikmah. Bagaimana mengamalkan ilmu yang sudah didapat, itu namanya hikmah, bijaksana. Sampai wis ngerti kepengin gawe omah kudu golek duit, atine ngerti, tapi gak sampean golek duit